Shalom saudara-saudari terkasih. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan lewat Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta milik itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama denganku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Dari Injil ini kita tuh dapat pelajaran yang sangat banyak. Terutama itu ya selalu bersyukur dan jangan pernah sirik kepada orang lain. Dan berbuatlah baik tanpa meminta imbalan. Jadi tuh saya tuh juga pernah berpikir kenapa tuh saya tuh tidak seperti anak-anak yang lain, mempunyai kekayaan yang lebih dan melimpah, seperti punya motor, punya mobil, juga punya HP, laptop, dan komputer yang bagus. Tapi setelah saya melihat banyak orang yang lebih membutuhkan dan juga kesusahan lebih dari saya tuh mulai bersyukur karena saya tuh masih bisa hidup yang tidak kesusahan, hidup sederhana. Walaupun kita tuh tetap kesusahan, kita tuh tetap harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tuh dibantu. Jadi tuh pesan moral dari saya itu, yang penting itu selalu bersyukur atas situasi yang kita punya atau
terutama kekayaan kita, dan jangan pernah sirik kepada orang. Jangan pernah sirik kepada orang atas apa yang dia dapat atau yang dia punya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.